Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis daring diberlakukan demi mencegah penularan virus corona. Demi menunjang sistem pendidikan tersebut, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai serta kuota internet bagi pendidik dan peserta didik. Bantuan ini diberikan bagi tenaga pendidik, siswa hingga mahasiswa di berbagai wilayah RI. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis online diterapkan pemerintah demi mencegah penularan COVID-19. Demi menunjang sistem pendidikan baru ini, pemerintah memberikan insentif bagi seluruh elemen pendidikan, dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar hingga universitas di berbagai wilayah tanah air. Seperti yang dialami Junino Gesat, mahasiswa hukum semester 6 di salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang ini, menerima bantuan subsidi kuota internet untuk menjalani kuliah jarak jauh. Ia mengaku terbantu dengan kuota internet gratis pemerintah. Hampir 10 bulan ia menjalani sistem perkuliahan jarak jauh dan membutuhkan data internet yang banyak. Ya, kalau selama menerima bantuan kuota ini sih udah pasti membantu ya, apalagi saya kan masih jalanin kuliah S1, terus sambil kuliah sambil bekerja di lapangan juga. Nah itu tuh yang paling penting, itu sebenarnya pas di lapangan itu kan kuota dibutuhin. Kalau selama di lapangan itu sambil ngerjain dapat kuota segini sih membantu udah pasti sih. Apalagi kalau untuk cuman Google doang, itu udah kuota yang diberikan oleh Mendikbud udah cukup membantu kok, udah cukup mencukupi lah. Junino memperoleh informasi bantuan kuota internet gratis ini dari kampusnya. 1 bulan setelah mendaftar lewat kampus, ia memperoleh kuota internet sebanyak 50 GB. Kuota internet ini terdiri dari 5 GB untuk akses internet secara umum, sementara sisanya untuk akses aplikasi pendidikan yang terdaftar di pemerintah, seperti laman jurnal ilmiah akademia.edu. Selain mahasiswa, bantuan kuota internet juga menyasar siswa sekolah. Salah satunya diterima Iona Sirila Hasya. Hasya, siswi kelas 2 sekolah dasar ini, menerima kuota internet senilai 35 GB dengan rincian 5 GB berupa kuota internet umum, sementara 30 GB lainnya untuk kuota belajar. Orang tua Hasya mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah ini, walau ada beberapa hal yang menjadi catatan saat pembelajaran jarak jauh. Boleh sambil buka aja kali ya. Niatnya bagus ya untuk kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang masuk ke pendidikan dan segala macam. Cuman pada prakteknya kenyataan di lapangan kan nggak kayak gitu ya. Kebanyakan pembelajaran dari jarak jauh ya teman-teman saya juga gitu ya, anak-anak teman-teman saya juga kebanyakan ya akses yang kepake adalah WhatsApp dan Zoom, udah gitu ya untuk konferensinya. Selain itu ya mereka jarang ke ruang, misalnya boleh sebutin lagi ya, ruang guru atau Kuiper atau dan segala macam dan sejenisnya itu, atau apa sih Zenius ya, saya lupa lah, itu nggak pernah diakses gitu. Lutfi berharap akses jaringan kuota yang diberikan pemerintah dapat diperluas, sehingga bantuan subsidi kuota internet tersebut bisa digunakan secara optimal. Tugas kedua adalah menuliskan atau menyebutkan nama-nama hewan herbivora dan omnivora. Itu saja yang kedua itu ya. Tak hanya bantuan subsidi kuota internet, ada insentif lain berupa bantuan subsidi upah atau BSU senilai 1,8 juta rupiah yang diberikan kepada tenaga pendidik non-PNS atau honorer. Seperti yang diterima Udur Sitompul, guru honorer di salah satu sekolah dasar di Jakarta Timur. Ia semakin bersemangat mengajari murid-muridnya yang bersekolah lewat sistem pembelajaran online ini. Berguna banget ya, bisa membantu dalam pembelajaran juga, terutama bisa bantu keluarga. Apalagi kan sekarang masa sekarang sulit ya, apa-apa susah. Apalagi suami kan kerjanya di ojek online, jadi sangat membantu banget gitu. Jadi terima kasih banyak untuk BLT-nya.
Bantuan subsidi upah digunakan UDUR untuk menunjang ekonomi keluarganya. Salah satunya membeli kuota internet tambahan bagi anak-anaknya yang juga bersekolah daring. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengapresiasi bantuan subsidi pemerintah bagi dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Pihaknya melihat kebijakan ini sebagai salah satu perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang saat ini memiliki sistem pembelajaran jarak jauh berbasis online. Federasi Serikat Guru Indonesia tentunya mengapresiasi kepada pemerintah yang terkait dengan kucuran BSU. Karena BSU bagi guru-guru honor itu sangat membantu. Guru honor termasuk yang perlu diberikan perlindungan. Begitu juga siswa dalam subsidi kuota internet itu juga perlu diberikan perlindungan karena banyak sekali siswa-siswa yang tidak mampu sehingga orang tuanya tidak mampu membelanjakan kuota untuk anak-anaknya pada saat pembelajaran berbasis daring ini, maka akhirnya pemerintah pun mengeluarkan nilai yang cukup fantastis yaitu 7,3 triliun. Heru berharap bantuan bagi dunia pendidikan dapat digunakan penerima dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui satuan pendidikan untuk memperoleh insentif-insentif pemerintah ini. Pertama, untuk memperoleh kuota internet gratis, anak didik harus mendaftarkan nomor telepon selulernya ke sekolah masing-masing, lalu sekolah memasukkan data tersebut secara daring ke aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk memperoleh insentif gaji bagi guru honorer, terdapat kriteria yang perlu dipenuhi, yakni warga negara Indonesia, berstatus bukan pegawai negeri sipil atau PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah, serta tidak menerima kartu prakerja maupun bantuan subsidi gaji lainnya. Selanjutnya, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuatkan rekening bank bagi penerima BSU agar dana yang disalurkan transparan dan akuntabel. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan sejumlah insentif dunia pendidikan ini merupakan hasil musyawarah bersama setelah mendengar berbagai macam keluhan dari pengajar dan peserta didik di tengah pandemi COVID-19. Karena itu pada saat masyarakat ini sangat membutuhkan, karena itu kami pemerintah hadir menolong banyak program-program, salah satunya yang hari ini bagaimana kita memberikan bantuan kepada pendada pendidik, ya, baik yang ada di Mendiknas ataupun di Menteri Agama, yang kemarin sebelumnya juga kita luncurkan yang namanya pulsa untuk bantuan juga, tetapi tidak hanya di situ, banyak sekali program lain, apakah program prakerja, bansos, desa, dan seterusnya. Aspirasi, keluhan-keluhan, dan juga kritikan-kritikan khususnya menyoroti pendidikan di masa pandemi. Dari mulai ketidaknyamanan siswa yang mungkin mulai merasa belajar di rumah bosan, keluhan orang tua yang harus mendampingi anak, padahal mereka juga harus bekerja, ditambah juga biaya kuota dan lain-lain. Nah, sudah pastilah ya guru, dosen, dan juga tenaga kependidikan itu menjadi ujung tombak supaya kita bisa memastikan di era pandemi ini hak-hak masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas tetap bisa diberikan. Nah, faktanya ternyata sebagian besar dari guru-guru khususnya yang non-PNS, juga dosen yang di swasta gitu ya, terancam juga situasinya dengan pandemi ini. Karena misalnya tenaga honorer bisa jadi pendapatannya tergantung dengan jam mengajar, atau guru-guru swasta yang penghasilannya bergantung dengan biaya siswa sementara orang tua keberatan membayar SPP. Nah, jadi kami merasa bahwa aspirasi-aspirasi yang disampaikan ini memang patut ya untuk direspon dan pemerintah harus hadir. Hetifah juga berharap pemerintah membuat layanan hotline atau telepon bantuan bagi tenaga pendidik dan belajar jika mengalami kesulitan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Anggaran insentif sektor pendidikan termasuk dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan alokasi 7,2 triliun rupiah untuk bantuan kuota data internet dan 3,6 triliun rupiah untuk bantuan subsidi upah atau BSU. BSU akan dicairkan pemerintah hingga akhir November 2020 lewat bank-bank milik pemerintah.
Sementara untuk kuota internet akan langsung diberikan kepada nomor yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih untuk Mendikbud telah memberikan kuota bantuan bagi saya, karena sebagai pekerja lapangan dibutuhkan gitu ya kuota ini. Semoga kedepannya akan tetap berjalan sampai pandemi ini selesai gitu ya. Itu aja sih bagi saya. Terima kasih untuk bantuannya. Untuk bantuan BLT-nya sangat bermanfaat banget untuk saya, baik dalam proses pengajaran saya, juga untuk rumah tangga sangat berguna. Terima kasih banyak. Tim Liputan CNN Indonesia.